Kapan saat yang tepat untuk membeli saham? Pertanyaan ini singkat, tapi jawabannya sangat panjang. Sehingga saya memerlukan beberapa video untuk menjawab pertanyaan ini. Jawaban mudahnya adalah membeli saham saat harga akan naik. Tetapi untuk kapan menentukan membeli sebuah saham dan saham apa, saya akan meninjaunya dari beberapa faktor. Mari kita kupas faktor yang pertama. Faktor pertama adalah faktor makroekonomi. Ekonomi Indonesia terkait dengan ekonomi internasional. Maka jika indeks saham regional seperti Dow Jones, Nikkei, Hang Seng merah atau turun harganya, kecenderungannya IHSG juga akan turun atau merah. Sebaliknya, jika indeks saham regional hijau atau naik, maka IHSG juga cenderung hijau atau naik. Menariknya, perdagangan saham di setiap negara jam perdagangannya berbeda mengikuti zona waktu dunia. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 yang berlokasi di Amerika itu closing jam 4 pagi Indonesia. Sementara indeks Jepang, Nikkei, itu buka antara jam 7 jam 8 pagi. Hang Seng antara jam 8.15 pagi. Sementara Indonesia, Bursa Efek Indonesia open jam 9 pagi. Sehingga sebelum kita melakukan trading atau beli saham, kita bisa melihat kondisi regional terlebih dahulu seperti Dow Jones, Nikkei, Hang Seng sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan jual atau beli saham hari itu. Saat yang tepat untuk membeli saham yaitu saat regional indeksnya berwarna hijau atau naik. Semakin tebal, semakin bagus. Ada beberapa indikator makroekonomi nasional yang juga kita perlu perhatikan saat kita mau mengambil keputusan untuk membeli sebuah saham. Yang pertama adalah faktor nilai tukar mata uang rupiah. Seperti yang kita ketahui, nilai mata uang itu berubah-ubah setiap detik, menit, tergantung daripada kondisi makroekonomi Indonesia dibandingkan dengan makroekonomi internasional. Jika mata uang rupiah melemah terhadap mata uang asing, maka kecenderungan harga saham akan turun. Tetapi jika mata uang rupiah menguat, maka kecenderungan harga saham akan naik. Kita membeli saham saat mata uang rupiah menguat. Faktor indikator makroekonomi yang kedua, Badan Pertumbuhan Statistik setiap bulannya akan mengumumkan data laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu dinilai dari growth domestic product atau bahasa Indonesianya produk domestik bruto, yaitu menghitung hasil produksi suatu perekonomian sebuah negara tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Boleh asing, boleh lokal. Sementara penilaian pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu dari Gross National Product atau disingkat dengan nama GNP. Bahasa Indonesianya produk nasional bruto. Di sini menghitung hasil produksi perekonomian dari warga negara Indonesia baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.
itu semua dihitung. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dari GDP naik, berarti ekonomi nasional sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Maka roda ekonomi akan bergairah dan banyak perusahaan mendapatkan laba, sehingga kecenderungan harga saham akan naik. Sehingga belilah saham saat Badan Pertumbuhan Statistik atau BPS mengumumkan kalau GDP Indonesia naik. Indikator makroekonomi yang ketiga yaitu dari kebijakan makroekonomi yang diambil oleh pemerintah dalam memajukan perekonomian negara. Kebijakan makroekonomi yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan mengatur jumlah uang beredar di masyarakat dengan cara melakukan perubahan suku bunga sesuai dengan kondisi makroekonomi saat itu. Jika Bank Indonesia menurunkan suku bunga SBI, akan membuat beban bunga perusahaan itu akan turun, sehingga laba perusahaan akan naik, maka harga saham cenderung naik. Di samping itu, penurunan suku bunga SBI juga membuat roda ekonomi bergairah. Banyak perusahaan akan melakukan ekspansi, lapangan pekerjaan akan terbuka, banyak orang punya penghasilan yang cukup, sehingga roda ekonomi bergerak. Ekspektasi investor terhadap perekonomian negara tersebut akan meningkat, sehingga harga saham cenderung akan naik. Maka belilah saham saat SBI kondisinya turun. Kebijakan pemerintah terhadap makroekonomi yang kedua, di samping kebijakan moneter, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang mengatur cara penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yaitu dengan mengatur pajak dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Saya menyoroti dari sisi pajak. Jika pemerintah melakukan tax holiday atau pengurangan pajak terhadap sektor industri tertentu, maka kecenderungan harga sektor tersebut akan naik. Nah, maka dari itu belilah sektor saham yang mendapatkan tax holiday atau insentif pajak dari pemerintah. Seperti yang kemarin barusan saja tahun 2021 ini di awal pemerintah melakukan pemangkasan tarif PPh final dan PPN untuk properti. Nah, saat itu Anda boleh membeli saham properti. Saat pemerintah memberikan insentif buat industri otomotif, belilah sektor otomotif. Suatu saat, jika pemerintah melakukan penurunan cukai rokok, maka belilah saham rokok. Belilah saham CPO saat pajak ekspor sawit diturunkan. Demikian juga kalau saham batu bara, Anda bisa beli saat pemerintah melakukan penurunan pajak ekspor batu bara. Demikian juga beli saham nikel atau timah saat ada kebijakan penurunan pajak ekspor daripada nikel atau timah. Indikator makroekonomi berikutnya yaitu data inflasi. Setiap bulan, Badan Pertumbuhan Statistik atau BPS akan mengumumkan data inflasi Indonesia. Apa sih sebetulnya inflasi itu? Inflasi adalah penurunan nilai mata uang terhadap harga kebutuhan pokok seperti gula, beras, telur, minyak goreng, susu, kemudian pakaian, rumah, dan lain-lain. Kira-kira menurut Anda, yang baik menurut investor itu kondisi inflasi atau deflasi?
deflasi itu nilai mata uang meningkat terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. Ayo, lebih baik inflasi atau deflasi? Banyak orang berpikir yang bagus itu kalau terjadi deflasi karena mata uangnya menguatkan. Tapi tahukah Anda, banyak negara maju seperti Jepang yang pemerintahnya pusing. Kenapa? Karena Jepang mengalami deflasi selama bertahun-tahun. Kenapa pemerintahnya pusing? Karena deflasi berarti permintaan akan barang dan jasa di negara itu melemah, sehingga roda ekonomi berputar lambat. Jadi, menurut investor, yang baik itu adalah inflasi. Tapi inflasi yang terkendali, yaitu sekitar 3-5% lah. Di mana inflasi yang terkendali membuat permintaan akan barang dan jasa itu meningkat. Sehingga ekonomi bertumbuh, banyak lapangan kerja yang terbuka, banyak orang punya uang untuk beli barang dan jasa, sehingga roda ekonomi negara tersebut terus berputar dan bertumbuh pesat. Nah, jadi belilah saham saat BPS mengumumkan data inflasi bertumbuh terkendali. Tapi hati-hati ya, kalau data inflasi itu tumbuhnya justru lebih dari 20%, itu namanya hiperinflasi. Itu bahaya. Seringkali kalau terjadi hiperinflasi, justru harga saham akan turun dalam atau crash. Faktor indikator makroekonomi berikutnya yaitu faktor peringkat utang Indonesia. Ada 3 lembaga pemeringkat utang negara-negara di dunia yang diakui oleh investor, yaitu Fitch Ratings, Moody's, dan Standard & Poor's. Jika ketiga lembaga tersebut memberi penilaian positif terhadap sebuah negara, maka banyak investor yang melirik untuk investasi di negara tersebut. Dan kalau peringkat utang negara tersebut naik berturut-turut sampai kriteria tertentu, maka mereka bisa memberikan pemeringkatan yang dinamakan investment grade. Kalau sebuah negara sudah masuk di kategori investment grade dan itu dinyatakan oleh Fitch Ratings atau Moody's atau Standard & Poor's, atau bahkan ketiganya memberikan rekomendasi investment grade untuk negara tersebut, maka akan banyak investor yang investasi di negara tersebut. Dan kalau peringkat utangnya terus naik, negara tersebut bisa masuk dalam daftar emerging market. Dan menariknya, sejak tahun 2000-an kemarin, Indonesia sudah masuk daftar negara emerging market. Hampir setiap tahun, ketiga lembaga tersebut itu selalu memberikan rating terhadap Indonesia. Jika saat Anda mendengar bahwa entah itu Fitch Ratings atau Moody's atau Standard & Poor's itu memberikan penilaian pemeringkatan utang Indonesia dan ternyata peringkat utang Indonesia dinaikkan atau minimal stabil dengan outlook positif, yang berarti kemungkinan besar saat penilaian peringkat utang berikutnya akan cenderung naik, maka investor asing akan lebih percaya untuk investasi di Indonesia. Baik itu secara direct investment atau investasi langsung, ataupun indirect investment atau investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung seringkali melalui pasar saham, dan ini membuat terjadinya capital inflow atau dana asing masuk ke Indonesia melalui pasar saham. Sehingga kalau investor asing membeli saham di pasar saham Indonesia, maka harga saham cenderung naik. Jadi, belilah saham saat peringkat utang Indonesia dinaikkan
atau stabil dengan outlook positif saat diinformasikan oleh Fitch Ratings, Moody's, ataupun Standard & Poor's. Di samping faktor makroekonomi yang hari ini secara panjang lebar saya jelaskan, ada beberapa faktor lain yang akan saya kupas di video-video saya berikutnya. Dalam mengambil sebuah pengambilan keputusan untuk membeli sebuah saham, kita bisa mengambil berdasarkan satu sudut pandang atau beberapa sudut pandang sekaligus. Otomatis pengambilan keputusan berdasarkan semakin banyak faktor, semakin banyak sudut pandang akan memperkecil resiko dan memperbesar keuntungan saat kita berinvestasi di sebuah saham. Maka dari itu, nantikan video-video saya selanjutnya tentang faktor-faktor yang menentukan harga saham akan naik. Ingat, terus lakukan saving, investing, protecting agar hidup kita makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.